Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kezia Putri Ayu Ramadhani, NIM 1953346. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika kelas 2F. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Kewarganegaraan, yaitu tentang bab 4, dan saya mengambil subbab F yang berjudul Rangkuman tentang Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara Indonesia. Nah, langsung saja. Yang pertama, apa sih konstitusi itu? Konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan suatu negara, sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan sebuah peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara itu dibentuk dan dijalankan. Jadi, intinya konstitusi itu adalah sebuah peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, untuk menyelenggarakan sebuah negara. Nah, yang kedua adalah mengapa konstitusi itu diperlukan? Karena konstitusi diperlukan untuk yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Yang kedua, membagi kekuasaan negara. Dan yang ketiga adalah memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara itu, hal ini dilakukan karena pembatasan kekuasaan pemerintah itu sangat diperlukan. Nah, yang kedua, membagi kekuasaan negara itu dibagi menjadi beberapa kekuasaan, contohnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan memberi jaminan hak asasi manusia bagi warga negara. Jaminan HAM itu sangat diperlukan bagi setiap warga negara. Jadi warga negara itu harus dijamin hak asasi manusia ketika mereka menjadi warga negara. Nah, yang ketiga adalah konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur mengubah UUD, kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD, cita-cita rakyat, dan asas-asas ideologi negara. Nah, selanjutnya, pada awal era reformasi, adanya tuntutan perubahan UUD NKRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NKRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Nah, di samping itu, dalam tubuh UUD NKRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam atau multitafsir dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, selanjutnya, dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NKRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Nah, dasar pemikiran perubahan UUD NKRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden, pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dalam undang-undang, dan rumusan UUD NKRI 1945 tentang semangat penyelenggaraan negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntutan reformasi. Nah, selanjutnya lagi, awal proses perubahan UUD NKRI 1945 ini adalah dari pencabutan ketetapan MPR RI tentang referendum pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NKRI 1945. Nah, di sini mengapa dijadikan perubahan UUD NKRI 1945? Dikarenakan hak asasi manusia belum mencapai atau belum terjadi di setiap warga negara. Jadi UUD NKRI 1945 itu harus dirubah. Nah, selanjutnya, dari proses perubahan UUD NKRI 1945 dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama,
Perubahan UUD NKRI 1945 dilakukan oleh MPR dalam satu kesatuan perubahan yang dilaksanakan dalam 4 tahapan, yakni pada sidang umum MPR tahun 1999, sidang tahunan MPR tahun 2000 sampai 2002. Yang kedua adalah hal itu terjadi karena materi perubahan UUD NKRI 1945 yang telah disusun secara sistematis dan lengkap pada masa sidang MPR tahun 1999 sampai tahun 2000. Tidak seluruhnya dapat dibahas dan diambil keputusan. Dan yang ketiga adalah hal itu berarti bahwa perubahan UUD NKRI 1945 dilaksanakan secara sistematis, berkelanjutan karena senantiasa mengacu dan berpedoman. Nah, yang terakhir yaitu UUD NKRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi kesimpulannya untuk materi ini adalah konstitusi itu merupakan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk menyelenggarakan sebuah negara. Kemudian, sebuah negara itu harus melindungi rakyatnya dengan hak asasi manusianya. Dan yang terakhir, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kiranya teman-teman mengerti apa yang telah saya sampaikan dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.